Halo semuanya, perkenalkan saya Raudatul Alapri dengan NIM 2006 1102272 dari kelas 5B5. Kali ini saya akan membahas materi dari mata kuliah Akuntansi Manajemen, yaitu konsep Full Accounting Information, Full Cost, dan Full Costing serta manfaatnya. Langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu Full Accounting Information. Full Accounting Information adalah seluruh aktiva dan pendapatan yang diperoleh atau seluruh sumber yang dikorbankan suatu objek informasi. Full Accounting Information dapat mencakup informasi masa lalu maupun informasi masa yang akan datang. Full Accounting Information sendiri dapat pula digunakan untuk menganalisis prestasi ekonomi manajer di masa yang lalu. Full Accounting Information menyajikan informasi mengenai total biaya, total pendapatan, dan total aktiva masa yang telah lalu. Informasi tersebut disajikan dalam laporan keuangan pokok neraca dan laporan rugi laba. Dalam memperhitungkan biaya untuk membentuk Full Cost Accounting Information, semua biaya yang bersangkutan dengan objek biaya, misalnya produk, diperhitungkan dalam pembentukan informasi tersebut. Dalam kontrak tertentu, sering dijumpai pembeli setuju untuk membayar harga suatu produk sebesar biaya untuk memproduksi produk tersebut ditambah dengan persentase laba tertentu. Tipe kontrak tersebut semacam ini disebut cost type contract, dan dalam hal ini yang dimaksud dengan biaya yang bersangkutan dengan produk adalah full cost accounting information. Dalam tipe kontrak semacam ini, full cost dipakai sebagai dasar untuk menentukan pada harga jual berapa suatu produk diserahkan kepada pemesan. Selanjutnya, manfaat Full Accounting Information. 1. Pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan dibagi menjadi dua golongan, yaitu pelaporan keuangan yang ditujukan kepada pihak luar perusahaan terikat kepada prinsip akuntansi yang lazim, dan pelaporan keuangan yang ditujukan kepada manajemen puncak perusahaan tidak selalu terikat pada prinsip akuntansi yang lazim. Pelaporan keuangan memerlukan informasi akuntansi penuh yang berupa informasi masa lalu. Yang kedua, analisis kemampuan menghasilkan laba atau profitability analysis. Analisis kemampuan menghasilkan laba dapat diterapkan dalam berbagai objek informasi produk, produk lain, aktivitas, atau unit organisasi. Analisis kemampuan menghasilkan laba ditunjukkan untuk mendeteksi penyebab timbulnya laba atau rugi yang dihasilkan oleh suatu objek informasi dalam periode akuntansi tertentu. Untuk mengukur kemampuan menghasilkan laba suatu perusahaan atau suatu pusat laba dalam suatu perusahaan, biasanya digunakan alat pengukur, yaitu kembalian investasi atau return on investment atau residual income (RI). Kembalian investasi dihitung dengan cara membandingkan laba bersih dengan aktiva yang digunakan oleh pusat laba tersebut untuk mendapatkan laba tersebut. Hal ini diperlukan informasi pendapatan penuh dan informasi biaya penuh untuk menghitung laba bersih dan informasi aktiva penuh pusat laba tersebut, sehingga dapat dihitung besarnya tarif kembalian investasi dengan rumus berikut ini. Kembalian investasi sama dengan pendapatan penuh kurang biaya penuh dibagi aktiva penuh.
Penggunaan kembali investasi atau residual income sebagai alat analisis kemampuan menghasilkan laba divisi yang dipengaruhi oleh 4 faktor. Yang pertama, ada konsep laba yang digunakan. Kedua, komponen untuk menghitung laba. Ketiga, komposisi aktiva yang diperhitungkan dalam investment base. Dan yang terakhir, penilaian aktiva. Jika manajemen puncak mengadakan analisis kemampuan menghasilkan laba divisi yang dimiliki oleh perusahaan, maka perlu alat pengukur kembalian investasi atau residual income. Dalam perhitungan ukuran kemampuan menghasilkan laba, timbul masalah unsur-unsur apa yang diperhitungkan untuk menentukan laba dan aktiva yang digunakan untuk menghasilkan laba divisi. Terdapat 4 pengertian laba yang tersedia untuk mengukur laba divisi, yaitu 1. Laba kontribusi divisi atau Division Contribution Margin. Kedua, laba terkendali divisi atau Division Controllable Profit. Ketiga, laba langsung divisi atau divisi direct profit. Yang terakhir, laba bersih divisi atau division net profit. Jawaban atas pertanyaan, berapa biaya yang telah dikeluarkan untuk sesuatu? Manajemen secara rutin memerlukan informasi biaya yang telah dikeluarkan oleh perusahaan untuk suatu objek biaya seperti produk, keluarga produk, jasa, aktivitas, pusat biaya, atau perusahaan secara keseluruhan. Pertanyaan, berapa biaya yang telah dikeluarkan untuk sesuatu? Dapat dijawab dengan menyajikan informasi biaya penuh yang bersangkutan dengan objek biaya. Biaya penuh yang telah dikeluarkan untuk sesuatu berperan bagi manajemen dalam evaluasi konsumsi sumber daya yang dikorbankan untuk sesuatu. Penyediaan informasi untuk memungkinkan manajemen melihat struktur biaya perusahaan pesaing yang digunakan untuk menghasilkan produk atau jasa. Selanjutnya, pengambilan keputusan membeli atau membuat sendiri. Penentuan harga jual produk atau jasa. Penyediaan kemudahan dalam penghilangan pemborosan dengan menyediakan informasi biaya untuk aktivitas bukan penambah nilai. Penyediaan informasi untuk perbaikan tingkat kemampuan produk atau jasa dalam menghasilkan laba dengan memantau total biaya daur hidup produk atau jasa. Penyediaan informasi untuk memungkinkan manajemen melakukan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan tentang biaya mutu atau quality cost. Selanjutnya, cost reimbursement. Dan yang terakhir, inventory costing. Selanjutnya, penentuan harga jual dalam cost type contract. Cost type contract adalah kontrak pembuatan produk atau jasa yang pihak pembeli setuju untuk membeli produk atau jasa pada harga yang didasarkan pada total biaya yang sesungguhnya dikeluarkan oleh produsen ditambah dengan laba yang dihitung sebesar persentase tertentu dari total biaya sesungguhnya tersebut. Selanjutnya, penentuan harga jual normal.
Umumnya, biaya tidak menentukan harga jual produk atau jasa. Harga jual suatu produk terbesar di pasar sebagai interaksi antara jumlah permintaan dan penawaran di pasar. Namun, manajemen puncak memerlukan informasi biaya penuh untuk memperhitungkan konsekuensi laba dari setiap alternatif harga jual yang terbentuk di pasar. Dalam keadaan normal, manajemen puncak harus memperoleh jaminan bahwa harga jual produk atau jasa yang dijual di pasar dapat menutup biaya penuh untuk menghasilkan produk atau jasa tersebut dan dapat menghasilkan laba wajar. Selanjutnya, penentuan harga jual yang diatur dengan peraturan pemerintah. Informasi akuntansi penuh yang bermanfaat untuk menetapkan harga jual produk atau jasa yang diatur dengan peraturan pemerintah terdiri dari biaya penuh masa yang akan datang, dikeluarkan untuk menghasilkan produk atau jasa, dan aktiva penuh yang akan digunakan untuk menghasilkan produk atau jasa tersebut. Yang terakhir, penyusunan program. Proses pengambilan keputusan mengenai program-program yang akan dilaksanakan oleh organisasi dan penaksiran jumlah sumber daya yang akan dialokasikan pada setiap program tersebut. Program adalah kegiatan pokok yang telah diputuskan oleh organisasi untuk dilaksanakan dalam jangka panjang sebagai pelaksana strateginya dalam perusahaan yang tujuannya mencari laba tiap-tiap produk utama merupakan suatu program. Yang kedua, full cost. Full cost adalah bagian dari full accounting information. Full cost yaitu total biaya yang bersangkutan dengan objek informasi. Jika objek informasi adalah produk, maka full cost adalah total biaya yang bersangkutan dengan produk tersebut. Perhitungan full cost suatu produk dipengaruhi oleh metode penentuan cost produk yang digunakan. Selanjutnya yang ketiga, full costing. Full costing adalah suatu metode di dalam dunia akuntansi yang menjelaskan bahwa seluruh biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi seperti biaya variabel, biaya tetap, biaya langsung, biaya investasi, dan seluruh biaya yang dimanfaatkan untuk proses produksi dimanfaatkan sebagai indikator penting untuk menghitung total biaya per unit atau harga pokok produksi di dalam suatu kegiatan bisnis. Metode full costing memperhitungkan biaya overhead tetap, oleh karena itu nilai tersebut akan melekat pada biaya barang yang dijual baik untuk barang jadi maupun pekerjaan yang sedang berlangsung. Ini berbeda dari metode biaya variabel yang hanya mencakup biaya overhead variabel. Perhitungan dalam harga pokok produksi pada metode full costing dilakukan dengan cara membuat suatu laporan keuangan yang terdiri dari hasil penjualan, harga pokok produksi atau penjualan, laba kotor, laba bersih, biaya pemasaran variabel, biaya pemasaran tetap, biaya administrasi dan umum variabel, biaya administrasi dan umum tetap. Yang terakhir ada manfaat full costing dalam akuntansi. Akuntansi full costing adalah perhitungan bisnis yang umum karena menawarkan berbagai manfaat, yaitu yang pertama, menyediakan cara sederhana untuk melacak keuntungan perusahaan. Yang kedua, memungkinkan pemahaman tentang semua bagian produksi. Yang ketiga, meningkatkan area produksi. Yang keempat, memberikan pengaruh dalam bernegosiasi dengan vendor.
Kita masuk yang paling terakhir, yaitu contoh soal. PT Abadi memproduksi dan menjual alat tenun dari bahan kayu. Adapun data operasional sebagai berikut. Harga jual per unit yaitu Rp500.000. Biaya produksi terdiri dari biaya variabel per unit, yaitu bahan langsung senilai Rp110.000, tenaga kerja langsung Rp60.000, overhead pabrik variabel Rp30.000. Biaya tetap per tahun yaitu Rp12 juta. Persediaan barang jadi. Yang pertama, unit persediaan awal 0 unit, unit yang diproduksi 100 unit, unit yang terjual 80 unit. Biaya pemasaran tetap selama 1 tahun yaitu Rp7 juta. Biaya pemasaran variabel per unit yaitu Rp50.000 dikalikan 80 unit sama dengan Rp4 juta. Dari data di atas, maka hitunglah HPP menggunakan full costing dan sajikan dalam laporan laba rugi. Nah, jawabannya biaya produksi berdasarkan full costing yaitu sama dengan bahan langsung ditambah tenaga kerja langsung ditambah overhead pabrik variabel ditambah overhead pabrik tetap sama dengan Rp110.000 tambah Rp60.000 tambah Rp30.000 tambah 12 juta dibagi 100 sama dengan Rp320.000. Harga pokok produk keseluruhan sebesar Rp320.000. Laporan laba rugi berdasarkan full costing. Penjualan yaitu 80 dikali Rp500.000 sama dengan 40 juta. HPP persediaan awal yaitu 0. Harga pokok produksi 100 dikalikan Rp320.000 sama dengan Rp32 juta. Barang tersedia untuk dijual sama dengan Rp32 juta. Persediaan akhir yaitu 20 dikalikan dengan Rp320.000 sama dengan Rp6.400.000. Harga pokok penjualan yaitu Rp25.600.000. Laba kotor Rp14.400.000. Beban administrasi dan penjualan yaitu Rp11 juta. Sehingga laba bersih yang didapatkan adalah senilai Rp3.400.000. Sekian pembahasan dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai bertemu di video selanjutnya.